Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa sekalian yang Ustaz cintai dan para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam tema kita masih di dalam mata kuliah error analysis, ya, at-taqabul al-lughawi wa tahlilul akhta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang analisis morfologi. Analisis morfologi adalah sebuah analisa kesalahan-kesalahan yang bersifat morfologi, dan seperti yang pada pertemuan sebelumnya sudah pernah Ustaz sampaikan bahwa untuk bisa menganalisis, melakukan sebuah pembacaan atas sebuah karya, sebuah teks, apakah ia terjadi sebuah kesalahan ataukah tidak, maka seseorang harus mengetahui panduan-panduan di dalam kaidah morfologi atau kaidah ilmu sarfi. Nah, seperti yang sebelumnya sudah Ustaz sampaikan, jadi bicara tentang error analysis atau tahlilul akhta, maka kita kembali kepada pengertian awal tentang perbedaan antara ghalat dengan khata', antara mistake dengan error, dan antara kekeliruan dan kesalahan. Kalau seseorang karena kecapean, karena kelelahan, atau karena kurang konsentrasi sehingga terjadi slip di dalam pembicaraan, maka itu disebut dengan kekeliruan atau mistake atau ghalat. Dan ini biasa terjadi dan siapapun pasti akan mengalami hal semacam itu. Tetapi kalau kekeliruan itu bersifat sistemik, karena ketiadaan pemahaman dia tentang kaidah bahasa sasaran, maka akan terjadi sebuah kesalahan yang bersifat sistemik karena kekurang fahaman seseorang akan kaidah bahasa kedua. Maka disitulah akan terjadi yang namanya error, ataukah khata, atau kesalahan. Kita menyebutnya dengan analisis kesalahan, error analysis, atau tahlilul akhta. Nah, kesalahan yang terjadi pada pembelajar bahasa bisa terjadi dalam konteks fonologis, ya. Jadi kesalahan dalam bunyi bahasa, karena ada bunyi bahasa yang berbeda di satu bahasa dengan bahasa yang lain. Indonesia mengenal font eng, misalnya ada orang namanya Bambang, sementara di Arab tidak mengenal bunyi sengau seperti eng kecuali ketika ada perpaduan dengan huruf yang lain sehingga menghasilkan bunyi idgham dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa bernuansa fonologis. Maka yang kedua ada kesalahan yang kemarin pada pekan sebelumnya telah kita bicarakan, kesalahan yang sifatnya sintaksis, kesalahan nahwu. Kekurang fahaman pembelajar tentang kaidah bahwa sifat harus sesuai dengan mausuf, antara badal dengan mubdal minhu, antara na'at dengan man'ut, mengakibatkan seseorang pembelajar mengalami kesalahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kesalahan, analisis kesalahan morfologi atau analisis kesalahan ilmu sarfi, kesalahan sarf yang terjadi. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang analisis kesalahan sarf atau analisis kesalahan morfologi, maka kita sampaikan dulu di awal tentang bangunan keilmuan tentang ilmu sarf itu. Sesungguhnya pembicaraan awal sebelum kita berbicara tentang sintaksis, sebelum kita bicara tentang ilmu nahwu, ilmu nahwi atau grammar tata bahasa, hendaknya kita belajar dulu tentang morfologi atau ilmu sarfi. Nah, ilmu sarfi secara umum ia adalah sebuah ilmun yadrusu an binyatil kalimah, sebuah ilmu yang berbicara tentang membentuk atau membangun sebuah kata, karena kata bisa dibentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang perubahan itulah yang kemudian dikenal dengan istilah saraf. Kata saraf berasal dari kata sarrafa yusarrifu tasrif, artinya berubah, artinya berhembus, artinya berjalan. Kalau di dalam ayat Al-Quran sering kita dengar watasrifur riyah,
Artinya Allah lah yang menggerakkan angin, Allah lah yang membuat perpindahan angin dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebut dengan kata tasrif, seakar kata dengan sarrafa atau kata saraf. Nah, karena itulah maka sekali lagi bahwa ilmu sarfi, ilmu saraf, kalau secara bahasa ia berarti perpindahan, maka secara istilah as-sarfu huwa ilmun yadrusu taghyir alladhi yatra'u an binyatil kalimah wa sighatiha. Jadi sebuah ilmu yang berbicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam binyatul kalimah, dalam membentuk sebuah kata. Membentuk sebuah kata dan perubahan-perubahan sigat yang ada. Baik ini sigat madi, sigat mudhari', sigat mustaqbal, dari bentuk fi'il menjadi bentuk isim, dari isimnya dari masdar menjadi isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Itulah bahasan di dalam ilmu sarfi. Dan kesalahan yang terjadi itulah yang nanti akan kita analisis menjadi sebuah tema kita pada kesempatan kali ini tentang analisis kesalahan morfologi atau analisis kesalahan saraf. Nah, pada awalnya kita sampaikan dulu siapa sesungguhnya peletak ilmu saraf itu. Nah, siapakah pencipta atau penyusun kaidah ilmu saraf? Nah, nanti para mahasiswa harus mengetahui juga bahwa di dalam berbagai macam referensi telah kita dapatkan bahwa ada perbedaan ulama yang menyebutkan siapa pionir dari ilmu saraf. Tetapi yang masyhur bahwa ilmu saraf atau pionir ilmu saraf adalah Mu'adz bin Muslim al-Harra. Sekali lagi, Mu'adz bin Muslim al-Harra. Dia sebagai seorang pionir penyusun ilmu tata saraf, tata bahasa saraf. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sebagai pionirnya, tetapi bahwa penyusun secara sistemik ilmu tata bahasa Arab yang tersusun mulai dari bentuk fi'il. Fi'il ada dibagi menjadi fi'il thulathi, fi'il rubai. Thulathi ada yang thulathi mujarrad, ada thulathi mazid. Mazidnya adalah mazid rubai, mazid sudasi, mazid khumasi, dan seterusnya. Kemudian juga ada fi'il rubai, rubai mujarrad, dan rubai mazid. Maka pembagian secara sistemik itu memang disusun oleh Mu'adz bin Muslim al-Harra. Dan para mahasiswa tentu pada perkuliahan di strata 1 telah pernah menghafalkan amsilatut tasrifiyah. Jadi sebuah kaidah yang ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali, yang ini juga merupakan sebuah panduan dasar untuk menghafal tata bahasa, menghafal perubahan-perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misal yang kita sering hafalkan, misalnya kata nasara. Kata nasara sebagai bentuk fi'il thulathi mujarrad. Ia bisa berubah sesuai dengan berbagai macam bentuknya, dari fi'il madi menjadi mudhari', menjadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sampai kepada isim zaman, makan, dan isim alat. Sudah terpadu di dalam sebuah kaidah dalam bentuk hafalan semacam ini. Maka biasanya para mahasiswa atau santri di pesantren pasti akan diwajibkan menghafalkan ini sebagai sebuah kaidah untuk mempermudah kita memiliki dzauq Arabi. Ingat, jadi bahwa kita ada orang Indonesia yang tidak memiliki sense of Arabia, tidak memiliki dzauq Arabi. Karena itu menghafalkan ini menjadi bagian dari proses kita memiliki dzauq, hingga nanti kita mengetahui bahwa setiap ada kesalahan yang terjadi pada pembelajar, kita langsung bisa menganalisis kesalahan yang terjadi itu. Satu contoh, mahasiswa menghafalkan nasara yansuru nasran wa mansaran fa wa nasiran wa dzaka mansurun unsur latan sur mansaran mansaran min sarun. Ketika ada mahasiswa yang mengatakan insar ya akhi, maka mahasiswa akan langsung mengetahui bahwa tidak mungkin bentuk dari kata nasara insar, kata nasara bentuk amarnya adalah unsur, dan seterusnya. Dan itu nanti akan bisa dilakukan untuk menganalisis ayat Al-Quran, paling tidak melakukan sebuah mahasiswa akan bisa membenarkan kebenaran kaidah Al-Quran terkait dengan masalah morfologi itu. Nah, ini
kaidah yang memang sudah dipadukan oleh para ulama dan para pembelajar tinggal menggunakan ini sebagai bagian dari pengayaan dia dan proses untuk membuat dirinya memiliki dzauq Arabi atau sense of Arabia. Nah, itu yang kedua. Kemudian, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bahasan analisis kesalahan-kesalahan morfologi, maka mahasiswa juga harus tahu tentang wilayah-wilayah kajian sorof. Sehingga jangan sampai terjadi overlapping ketika seseorang melakukan sebuah analisis. Karena memang ilmu sesungguhnya padu, tetapi keterpaduan ilmu bisa kita pisahkan sehingga kita bisa mengkategorikan ilmu itu dalam konteksnya masing-masing. Satu contoh, kalau kitab yang kemarin Ustadz sampaikan, ada kitab Jami'ud Durusil Lughah Al-Arabiyah, sebuah kitab yang berbicara tentang kaidah gramatikal, kaidah sintaksis, kaidah nahwu, kaidah tata bahasa. Buku-buku yang sudah sangat banyak berbicara tentang gramatikal. Tetapi memang agak jarang kitab yang berbicara tentang sorof. Karena sesungguhnya memang sorof itu kaidah dasar. Saya sampai mengatakan, kalau mahasiswa memahami, hafal ini saja, ya. Dan kalau mahasiswa biasanya belajar kepada Ustadz, maka cukup dengan 6 bulan dia sudah dipastikan bisa hafal dan mengetahui berbagai macam pernik terkait dengan tasrif binyatil kalimah, perubahan-perubahan bentuk kata itu. Di samping nanti kemudian juga ada bantuan kitab yang lain. Misalnya ada kitab Al-Kailani, kitab Nadham Maqsud, yang itu biasanya akan membantu para pembelajar untuk mengetahui perubahan-perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bagi yang masih mengalami kesulitan, sekali lagi ada rekomendasi, ini salah satunya yang berbahasa Indonesia, yang ini bisa dipakai sebagai rujukan mahasiswa ketika akan belajar. Ingat, belajar dalam taraf dasar. Nah, karena sesungguhnya, kalau strata kita adalah strata magister, S2, belajar sorof baru memulai dengan amsilatut tasrifiyah, atau baru belajar tentang nadham maksud, sesungguhnya ini sebuah keterlambatan. Nah, ini sebuah kecelakaan akademis. Tetapi bahwa Ustaz selalu mengatakan bahwa ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semua, tentu tidak akan kita abaikan semuanya. Ya. Apa yang bisa kita ambil, kita istifadah dari kitab yang ada, kita pakai sebagai rujukan akademis kita. Nah, kita kembali kepada wilayah kajian ilmu sorof itu, sehingga darinya nanti kita akan melakukan analisis. Jangan sampai analisis itu overlapping. Kita berbicara tentang sorof, tapi analisis kita adalah analisis nahwu dan seterusnya. Sebagaimana kalau Ustadz berbicara tentang balaghah, seringkali mahasiswa terjadi overlapping ketika belajar tentang balaghah, tapi kemudian yang dipakai ilmu tafsir. Sesungguhnya tidak mengapa, tapi carilah para mufassir, ahli tafsir yang berbicara dalam aspek balaghah, bukan dalam aspek tafsir ansih. Disitulah perlunya kita memahami medan-medan pembelajaran, wilayah-wilayah pembelajaran, sehingga tidak terjadi overlapping di satu tema dengan tema yang lain. Baik. Wilayah kajian ilmu sorof, yang pertama adalah al-mizanus sorfi. Al-mizanus sorfi. Kita sering menyebutnya sorof itu sendiri. Jadi timbangan sorof artinya bicara tentang wazan-wazan. Saya lebih menggunakan istilah rumus-rumus sorof. Ya, misalnya, kalau fi'il thulathi mujarrad memiliki 6 wazan. Wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Dan fa'ula yaf'ulu. Ini namanya fi'il thulathi mujarrad. 6 wazan yang sudah tercantum di dalam 6 bab dalam kitab Amsilah At-Tasrifiyah ini. Kemudian kita berlanjut. Setelah ada thulathi mujarrad, ada thulathi mazid rubai. Thulathi mazid rubai. 3 huruf asal ditambah 1 menjadi 4. Sehingga thulathi mazid rubai. Ada 3 wazan. Ada wazan af'ala seperti akrama. Ada wazan fa'ala seperti karrama. Ada wazan fa'ala seperti daraba dan seterusnya. Nah, nanti sampai akhir, sampai kepada wazan sulasi mazid sudasi, dari kata ghafara menjadi istaghfara. Sesungguhnya ini juga kaidah-kaidah dalam al-mizanus sorfi. Nah, para mahasiswa sekali lagi, cukup dengan satu kitab ini untuk mengetahui
tema yang pertama, al-mizanus sorfi. Nah, analisis nanti bisa dilakukan bahwa ketika seseorang, ketika pembelajar atau mahasiswa bermaksud untuk menggunakan sebuah lafadz, yang lafadz itu terwakili dengan wazan yang ada, tetapi dia tidak efisien dengan menggunakan kalimat yang panjang, maka cukuplah kita bisa analisis kesalahan itu. Satu contoh misalnya, ana talabul ghufra ya akhi. Ana talabul ghufra anka ya akhi. Itu kalimat ini tidak efektif. Cukuplah mengatakan ana astaghfiruka ya akhi. Nah, dan seterusnya. Itu kaidah di dalam al-mizanus sorfi. Ada lagi nanti terkait dengan yang kedua, sub kajian kedua tentang harfuz ziyadah. Harfuz ziyadah. Huruf-huruf tambahan allati tadkhulu 'alal af'al yang masuk ke dalam berbagai macam fi'il. Ada huruf-huruf ziyadah yang ada yang tertulis tapi tidak terbaca, dan ada yang memang sebagai sebuah kelaziman tertulis tapi tidak terbaca, atau kemudian tidak tertulis tapi ia terbaca panjang. Nah, seperti itu, yang kaidah itu sesungguhnya sudah secara aplikatif dilakukan ketika dalam kajian fonologi. Kalau di guru-guru TPA di kaidah-kaidah gharib sudah pernah dibahas hal-hal semacam itu, tetapi nanti secara lebih detail lagi di dalam kaidah shorof dibahas. Atau bahasan yang berikutnya adalah tentang abniyatul af'al wal asma, bagaimana membentuk bangunan fi'il dan isim. Bagaimana dari fi'il dibuat menjadi isim, bagaimana isim atau kata benda dengan terpaksa dibuat menjadi fi'il. Walaupun ini kata-kata buatan, kata mulhaq. Satu contoh, kata hajarun, hajar itu sesungguhnya dia isim. Tidak ada bentuk fi'il. Tetapi kemudian dia akan dibuat menjadi mulhaq bil af'al, menyerupai fi'il. Misalnya, air itu membatu. Ingat, air adalah isim, batu adalah isim. Semuanya kata benda, noun. Nah, tapi kemudian kata batu itu akan dibuat menjadi bentuk fi'il, menjadi tahajjaral ma'. Air itu membatu. Tahajjaral ma', air itu membatu. Artinya, air yang tadi cair berubah keadaannya menjadi seperti batu yang keras. Nah, ini namanya bentuk mulhaq. Maka perubahan abniyatul kalimah minal asma'i ilal af'al, atau sebaliknya, perubahan dari fi'il ke isim, dari isim ke fi'il, inilah yang menjadi kajian yang ketiga dalam kajian kitab shorof. Kesalahan yang terjadi nanti hendaknya bisa dianalisis oleh mahasiswa hingga dia akan bisa menemukan mana yang seharusnya dia tuangkan. Termasuk juga kaidah-kaidah al-masadir, ya. Bab-bab tema-tema tentang masdar. Nah, ini masdar ini luar biasa. Masdar itu adalah bentuk gerund, ya, bentuk kata benda. Kata benda. Bagi yang beraturan, misalnya selain yang simai, maka kita akan sangat mudah. Tinggal bagaimana rumus yang dipakai. Kalau misalnya fi'il thulathi mazid rubai dengan wazan af'ala, kita bisa mentasrif af'ala yuf'ilu if'al, ya, akrama yukrimu ikram, maka sudah otomatis bentuk dari kata akrama, bentuk masdar dari akrama adalah ikram, ya, ikram. Maka kata if'al atau bentuk ikram adalah bentuk masdar dari kata akrama. Dan ini semuanya tetap. Semua kata yang memiliki derivasi yang sama dengan wazan af'ala pasti memiliki wazan ikram atau if'al. Baik itu misalnya akrama menjadi ikram, misalnya ajwada menjadi ijwad, misalnya robaha, arbaha menjadi irbah, dan seterusnya. Ini perubahan secara tetap. Tetapi seringkali kemudian ketika masdar itu sifatnya simai, simai itu bahasa lainnya arbiter, ia mana suka. Ia mana suka. Inilah yang kemudian problem itu terjadi. Nah, maka kelaziman di dalam kelaziman akan apa yang diucapkan oleh orang Arab itu menjadi panduan kita.
Karena seringkali ada sesuatu yang tidak bisa dikaidahkan. Nah, para pemirsa mungkin nanti jangan terkejut ya, bahwa ini kan kaidah. Kaidah ini datang sekian saat setelah bahasa itu ada. Ingat, al-lughah ma yuntaq wa laysa ma yanbaghi an yuntaq. Bahasa itu sesuatu yang terucap dan bukan sesuatu yang seharusnya terucap. Ingat, saya ulangi. Bahasa itu sesuatu yang terucap saja, bukan sesuatu yang harusnya terucap. Nah, satu contoh, misalnya begini. Kalau wazan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, nanti akan memiliki bentuk isim makan, misalnya mif'al, misalnya. Satu contoh, kata sajada. Sajada, coba kita tasrif ya. Sajada yasjudu sajdatan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Usjud la tasjud masjadun misjad. Maka di dalam pembentukan derivasi atau mushtaq dari kata sajada, ketika ditanya apa bentuk isim makannya, tentu misjad. Misjad itu apa? Misjad itu tempat sujud. Dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah sajada yasjudu, bentuk isim makannya adalah misjad. Tetapi kita tidak akan menemui kata misjad, jangankan di dalam pembicaraan, dalam Al-Quran pun kita tidak pernah akan menemui itu. Ayat misalnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, disitulah kemudian kata al-masjid yang secara makna ia berarti tempat sujud dituangkan dalam bentuk masjid atau wazannya maf'il bukan mif'al. Masjid bukan misjad, seperti panduan di dalam amsilah at-tasrifiyah ini. Nah, seperti itulah. Jadi memang kalau sesuatu sifatnya mushtaq, ya, seringkali kemudian kita bisa membuat panduan. Para ulama bisa saja membuat panduan. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam dunia Arab, apa yang biasa diucapkan oleh orang Arab, itulah yang nanti akan dipakai di dalam kelaziman kosakata dalam bahasa Arab. Itu yang keempat. Dan secara umum itu ya, termasuk nanti dalam mushtaq itu terkait dengan bagaimana merubah dari bentuk isim fa'il menjadi isim maf'ul, menjadi bentuk sirahnya sirah mubalaghah dan lain sebagainya. Itulah bentuk-bentuk mushtaq di dalam bahasa Arab. Nah, itu para mahasiswa sekalian, dan selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang analisis itu sendiri. Jadi analisis di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Baiklah, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang analisis kesalahan itu sendiri. Jadi, tahlilul akhta as-sarfiyah, analisis kesalahan sharaf. Di dalam bahasan sharaf, tadi Ustadz sudah sampaikan, ada 3 hal sesungguhnya akan kita lakukan analisis itu. 1, analisis tentang penggunaan sigat, istiqaq, atau kata-kata yang mushtaqat tadi, istiqaq. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam penggunaan fi'il muta'addi atau lazim. Ada lazim, ada muta'addi. Ingat, lazim yang tidak membutuhkan maf'ul, muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana memilih kata kerja. Bagaimana memilih kata kerja, termasuk juga kata benda. Terutama yang terkait dengan masalah zaman. Ya. Jadi fi'il, apakah akan menggunakan bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Ini yang seringkali terjadi pada para pembelajar sekalian. Baik. Satu contoh, kita sekarang berbicara tentang kesalahan dalam penggunaan sigat. Jadi kaidah pertama kita, analisis pertama kita adalah analisis tentang tahlil akhta fi istikhdam as-sighah al-arabiyah. Analisis dalam kesalahan penggunaan sighah. Mahasiswa kadang menulis, misalnya, minas sa'ati sabi'ati sabahan ila sa'ati 'ashara wan nisfi masa'an. Di sini ada yang kurang tepat dalam penggunaan kata ila sa'ati 'ashara. Dari jam 7 pagi sampai jam 10.30 sore.
atau siang. As-sa'atul ashir, mestinya yang benar adalah as-sa'atul ashirah, ya. Jadi minas sa'atis sabi'ati sabahan ila sa'atil ashirati wan nisfi masaan. Itu yang pertama. Masih di dalam kesalahan dalam penggunaan sighah. Inna kulla madrasatin minal madaris yahtajju ila wujudil wasilah. Ini kita temukan di dalam kalimat yang pernah dipakai oleh mahasiswa. Inna kulla madrasatin minal madaris yahtajju ila wujudil wasilah. Maunya dia akan mengatakan bahwa setiap sekolah dari berbagai macam sekolah yang ada membutuhkan adanya sarana, ya, membutuhkan hadirnya sarana. Ada kekurang tepatan di dalam penggunaan kata yahtaju. Ya, yang benar adalah yahtaju. Jadi dari kata bentuk bentuk sigotnya, dari kata haja bentuk fa'ala menjadi ifta'ala. Yang benar adalah ifta'ala. Dari kata yahtaju menjadi yahtaju dan seterusnya. Wa taqdimul as'ilah al-mu'alliqah bil bahthi. Misalnya, wa taqdimul as'ilah al-mu'alliqah bil bahthi. Yang benar adalah taqdimul as'ilah al-muta'alliqah. Taqdimul as'ilah al-muta'alliqah bil bahthi. Nah, inilah diantara kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bentuk ada sighah. Sangat banyak analisis yang terjadi pada ini, tetapi paling tidak dari 3 contoh ini, mahasiswa tahu bahwa seringkali kesalahan dalam penggunaan sighah, kesalahan dalam penggunaan bentuk wazan, baik dari pemilihan wazan fa'ala yang harusnya ifta'ala, atau wazan fa'ala harusnya adalah ifta'ala, itulah yang kemudian kita maksud dengan kesalahan dalam bentuk sighah. Yang kedua, ini kita agak ringkas ya. Yang kedua adalah analisis kesalahan dalam fi'il muta'addi atau lazim. Saya ulangi, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan kehadiran maf'ul. Contohnya, nama Muhammadun. Maka kata nama itu adalah fi'il lazim. Dia tidak butuh maf'ul. Karena ketika disebut Muhammad tidur, selesai. Syabi'a Ahmad. Ahmad kenyang. Maka selesailah kalimat itu, sudah cukup ada fi'il dan fa'il. Bentuk fi'il kata syabi'a adalah merupakan bentuk lafadz atau fi'il lazim yang tidak membutuhkan kehadiran maf'ul. Sementara kata doroba adalah kata yang muta'addi, yang membutuhkan kehadiran maf'ul. Qatala Muhammadun Amron. Muhammad membunuh Amr. Dan seterusnya, berbagai macam kata yang itu masuk kategori fi'il muta'addi seringkali kita pakai. Atau bisa saja kemudian fi'il lazim berubah menjadi muta'addi dengan perubahan sighah. Ya, dalam kaidah yang awal kita sudah pernah belajar bahwa misalnya bentuk fi'il tsulasi yang lazim diubah menjadi bentuk muta'addi dengan perubahan sighah. Sighah dari kata fa'ala atau wazan fa'ala menjadi wazan fa'ala atau wazan af'ala. Contohnya, misalnya, jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Muhammad duduk, selesai. Ini fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Tapi kalau lafadz itu dirubah menjadi bentuk fa'ala, menjadi jalasa Muhammadun auladahu. Muhammad mendudukkan putranya. Maka ini ada upaya putranya sedang berdiri saja, kemudian putranya didudukkan agar dia duduk di dalam sebuah majlis misalnya. Dari kata jalasa menjadi ajlasa, inilah perubahan dari bentuk lazim menjadi muta'addi. Atau menggunakan bentuk yang lain, dari kata wazan fa'ala diganti menjadi wazan af'ala. Af'ala. Misalnya, karuma Ahmad. Karuma Ahmad. Ahmad itu mulia. Atau al-ustad, karuma al-ustad. Ustad itu mulia. Kalimat ini bisa dirubah menjadi
bentuk karuma itu adalah bentuk fi'il lazim, dia tidak membutuhkan maf'ul. Lalu kita ubah menjadi bentuk muta'addi. Misalnya, akrama Muhammadun ustadzahu. Akrama Muhammadun ustadzahu. Muhammad memuliakan ustadznya. Nah, inilah perubahan dari bentuk lazim menjadi muta'addi. Ini pendahuluan awal sebelum kita masuk ke dalam analisis. Nah, karena itulah kemudian seringkali mahasiswa tidak jeli ketika menentukan bahwa kalimat itu yang seharusnya ia adalah fi'il muta'addi, kemudian dianggap lazim, atau fi'il lazim dianggap muta'addi. Satu contoh misalnya, al-asya allati yahtajuha. Al-asya allati yahtajuha. Yang benar adalah al-asya allati yahtaju ilaiha. Ada kata ila. Kenapa? Karena kata yahtaju ia membutuhkan preposisi, membutuhkan huruf jar ila. Kemudian satu contoh lagi. Ya'tamidu hadzal ra'yi ra'ya Syauqi Dhaif. Maksudnya adalah pemikiran ini berdasar pemikiran Syauqi Dhaif. Syauqi Dhaif itu adalah seorang tokoh yang menulis, tokoh ulama ul-lughah yang menulis bahasa. Syauqi Dhaif, para pembelajar tentu sudah tahu, ada beberapa kitab beliau. Nama Syauqi Dhaif, saya jangan sampai ini lupa, ya. Ya'tamidu hadzal ra'yi ra'ya Syauqi Dhaif. Pemikiran ini berdasarkan pikiran Syauqi Dhaif. Nah, ini ada yang kurang tepat karena kata ya'tamidu itu harusnya ia membutuhkan kehadiran preposisi. Ia bentuk lazim. Kalau lazim, ia harus membutuhkan huruf jar atau preposisi. Misalnya, bukan ya'tamidu hadzal ra'yi ra'ya Syauqi Dhaif, tapi ya'tamidu hadzal ra'yi ala ra'yi Syauqi Dhaif. Ada kata ala seperti di dalam di tayangan yang sudah dilihat oleh para mahasiswa sekalian. Dan yang terakhir, misalnya yukhbirul mudarrisun 'alaihim anna al-lughatal arabiyyah hiya lughatun muhimmah. Yukhbirul mudarrisun 'alaihim. Yukhbirul mudarrisun 'alaihim. Padahal bentuk yukhbiru itu adalah bentuk muta'addi. Dia membutuhkan kehadiran maf'ul, sehingga tidak dibutuhkan adanya preposisi, tidak dibutuhkan adanya huruf jar. Sehingga cukuplah mestinya yukhbiruhumul mudarrisun anna lughatal arabiyyah hiya lughah muhimmah. Hiya lughah al-muhimmah. Pembelajar menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa bahasa Arab itu penting. Nah, dari kata yukhbiru alaihim menjadi cukup dibuat yukhbiruhum. Inilah sekali lagi kesalahan yang seringkali terjadi terkait dengan penentuan apakah ia jenisnya fi'il lazim ataukah fi'il muta'addi. Dan yang terakhir adalah tentang kesalahan analisis fi'il, ya. Tahlil akhta min jihatil af'al, dari segi fi'il. Penggunaan bentuk fi'il, apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari, itu seringkali juga mahasiswa terjadi kesalahan. Nah, misalnya, kalau ada kata an, maka setelahnya hendaknya bentuk fi'il madhi. Misalnya, seringkali mahasiswa menulis demikian, ba'da an tajma'a hadhil bayanat. Ba'da an tajma'a hadhil bayanat. Mestinya yang benar adalah ba'da an jama'at hadhil bayanat. Setelah kata an, maka hadirlah kata atau fi'il madhi. Idza yaji'ut tullab fil madrasah. Idza yaji'ut tullab fil madrasah. Tentu kalimat ini tidak benar karena setelah kata idza maka harus hadir fi'il madhi. Idza ja'at tullab. Maka Al-Qur'an mengatakan idza ja'a nasrullah. Tapi kalau nanti mau dibuat dengan fi'il mudhari,
maka tidak menggunakan kata idza kalau harfnya adalah harf syartin, tapi menggunakan kata in ja'akum. Boleh in ja'akum, boleh in tansurkum yansurkum. Dan seterusnya. Ini analisis dalam segi fi'il. Dan nanti banyak juga. Yang terakhir ya, satu contoh. Ini yang sering terjadi. Ba'da dakhalal Islam fil qarnis sabi'. Ba'da dakhalal Islam fi qarnis sabi'. Nah, harusnya yang benar adalah ba'da an dakhalal Islam fil qarnis sabi'. Ba'da an dakhalal Islam. Atau sesungguhnya kalau kita dipersusah, kalau kita tidak ingin dipersusah dengan apakah ini menggunakan bentuknya lazim ataukah muta'addi, ya, dibuatlah menjadi bentuk isim. Misalnya, ba'da dukhulihim fil Islam, ba'da dukhulihim fil Islam, hakadha, dan seterusnya. Nah, inilah para mahasiswa sekalian yang bisa kita lakukan dari kesalahan, analisis kesalahan-kesalahan yang terjadi, agar nantinya para mahasiswa, para pembelajar tidak mengalami sebuah kesalahan. Apalagi ini mahasiswa dalam strata magister. Produk akhir di dalam mata kuliah kita adalah bagaimana mahasiswa bisa melakukan sebuah analisis terhadap sebuah karya ilmiah. Bahkan Ustadz sudah pernah membuat analisis kesalahan, ya, analisis kesalahan. Hanya kita tidak mengatakan kesalahan ketika itu terjadi pada kitab suci, tetapi Ustadz menyebutnya dengan al-gharib atau al-gharaib. Ada sesuatu yang tidak sama, dalam tanda petik dia agak menyimpang dari kaidah yang dibuat oleh para pembuat kaidah, baik itu terkait dengan masalah fonologi, aswat, ataupun terkait dengan morfologi, saraf, atau terkait dengan masalah sintaksis, nahwu, bahkan dilalah. Satu contoh, misalnya ada kata ala masuk ke dalam dhamir, mestinya alaihim. Kita kenal di dalam Al-Quran ada satu ayat yang bacanya alaihum. Ini termasuk bentuk kita menyebutnya al-udul fil qawaid as-sarfiyah. Satu. Ada juga nanti kaidah sarfiyah, kaidah saraf yang ada di dalam Al-Quran yang berbeda, agak gharib. Satu contoh, kalau ada qad, kita pernah belajar, qad bertemu dengan fi'il madi, artinya sungguh. Qad bertemu fi'il mudhari, artinya kadang-kadang. Tapi dalam Al-Quran ada ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara taqalluba, kata qad ketemu nara itu artinya bukan kami kadang-kadang melihat engkau wahai Muhammad, tidak, tetapi artinya malah kami sungguh-sungguh melihatmu wahai Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, analisis itulah nanti akan kita lakukan sampai kepada analisis di tingkat kitab suci. Tapi kalau sekali lagi ini kitab suci, kita tidak mengatakan ini sebagai sebuah kesalahan, tidak mengatakan sebagai error, tidak mengatakan sebagai khata, tetapi sebagai al-gharib, sesuatu yang unik yang ada di dalam Al-Quran. Dan penjelasan tentang unifikasi itu nanti bisa kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Nah, karena itulah maka tugas mahasiswa adalah buat dulu makalah tentang kesalahan atau analisis kesalahan morfologi, agar nantinya kemudian teori itu bisa saudara pajankan, bisa saudara terapkan menjadi bacaan untuk menganalisis sebuah karya-karya ilmiah yang nantinya kita akan tahu di manakah tingkat kesalahan itu terjadi. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kepada mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas, kami ucapkan terima kasih, dan kepada yang belum, jangan lupa tugas harus diselesaikan sebelum deadline waktu yang sudah Ustadz sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.